Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Pemimpin bukan sekedar memerintah orang di bawahnya. Sosok pimpinan membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi, dan ketika seseorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan memiliki hak dan wewenang untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. Hak dan wewenang khusus ini berada di tangan pemimpin untuk menunjukkan perkumpulan yang memiliki sistematika yang teratur. Yang pertama, fungsi komando. Dalam hal ini, kepemimpinan punya fungsi komando atau instruktif. Dalam suatu masalah yang memerlukan solusi, pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan pertimbangan yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, fungsi dialog. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang secara komunikasi terbuka kepada bawahannya. Artinya, dalam mengambil fungsi kebijakan, pemimpin tidak serta-merta melakukannya secara sembrono atau sesuka saja dilakukan. Fungsi dialog untuk menentukan kebijakan bersama. Yang ketiga, fungsi keikutsertaan. Sebagai pemimpin, penting untuk tetap merangkul atau bersifat inklusif kepada keseluruhan anggota. Fungsi keikutsertaan berarti pemimpin secara sadar melibatkan seluruh anggota dalam fungsi organisasi. 4. Fungsi representasi dalam melaksanakan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Pemimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Dibutuhkan anggota dalam grup untuk dapat membantu pemimpin dalam fungsinya. Pemimpin dapat memberikan tanggung jawab kepada anggota berdasarkan fungsinya dalam organisasi. Pentingnya kepemimpinan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan kepemimpinan untuk dapat membantu mengelola dan memutuskan kebijakan. Tanpa kepemimpinan, tiap anggota akan melaksanakan fungsi yang tidak sesuai dengan sistematika, yang berakhir pada kekacauan struktural dan organisasi. OL 14. Pengertian kepemimpinan dari para ahli. Seperti yang dilansir dari laman liputan 6, pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono 1994 adalah karakter khas, khususnya mengambil situasi tertentu karena kelompok melakukan kegiatan tertentu
dan memiliki tujuan dan berbagai peralatan khusus pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah fungsi dari situasi tertentu. Kemudian menurut George R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pimpinan dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut William G. Short 1962 berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan atau diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hemhill dan Kohn 1995, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Dari Rhodes dan Behling 1984, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Lalu pengertian kepemimpinan menurut Wexler dan Masaryk 1961 adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Yang terakhir, menurut P. Gross 1935 menyatakan bahwa pengertian kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengajar tujuan bersama. Yang kedua, ada bedanya pemimpin dengan bos. 8 perbedaan antara leader dan bos. Bos menyuruh dan memerintah, leader mengajak dan memotivasi. Bos bekerja dengan memerintah dan menyuruh staf untuk melakukan pekerjaan. Ia berada di belakang, tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut, hanya mendelegasikan tugas dan kemudian melakukan supervisi terhadap karyawan. Sebaliknya, seseorang leader atau pemimpin bekerja dengan cara mengajar dan memotivasi anggota tim. Ia terlibat dalam pekerjaan dan memimpin di depan untuk memberi contoh bagi yang lain. Bos fokus pada hasil, leader fokus pada proses. Seseorang bos lebih peduli pada hasil, yaitu kinerja dan produktivitas karyawan yang dapat diukur dengan angka. Ia mendefinisikan karyawan yang sukses berdasarkan pencapaian target pekerjaan dalam periode harian, mingguan, atau bulanan. Pemimpin lebih fokus pada proses pencapaian tujuan tim atau kelompok. Dalam jangka panjang, mereka mendefinisikan karyawan yang sukses berdasarkan kualitas, pengembangan, dan pertumbuhan diri mereka yang searah dengan visi organisasi. Bos menakuti leader, menyemangati. Bos cenderung mengendalikan tim dengan cara menciptakan ketakutan, misalnya dengan saksi agar bahwa tetap tunduk pada atasan. Bos ingin memastikan setiap orang dalam tim tidak melanggar perintah.
uh, Pemimpin cenderung menyemangati tim dan menghargai setiap peran dan kontribusi karyawan. Ia menginginkan karyawan punya inisiatif yang selaras dengan nilai-nilai kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Bos mengandalkan wewenang, leader mengandalkan pengaruh. Bos bekerja dengan mengandalkan wewenang yang melekat pada jabatannya, mulai dari memberi perintah, membagi tugas, menetapkan target, dan mengawasi karyawan. Ia dipatuhi karyawan karena kekuasaannya. Leader bekerja dengan mengandalkan pada kemampuan untuk mengaruhi orang lain. Ia dikagumi karyawan karena karakter pribadinya yang kuat serta nilai-nilai yang dibawanya ke dalam organisasi. Bos ingin tetap menjadi bos. Leader ingin menghasilkan pemimpin baru. Bos memandang keberhasilan mereka dari kedudukan dan jabatan dalam struktur organisasi. Ia ingin tetap menjadi bos dan punya kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan orang-orang sekitarnya. Leader ingin menginspirasi anggota tim dan mendorong mereka untuk menjadi pemimpin baru. Leader memandang diri mereka berhasil apabila telah menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih sukses. Bos memutuskan sendiri, leader mendorong partisipasi. Bos mengambil keputusan sendiri dalam banyak hal menyangkut pekerjaan, lalu menerapkannya pada seluruh bawahannya. Karyawan tidak punya otonomi dan hanya dituntut untuk mematuhi apa yang telah diputuskan atas leader, menekankan pada partisipasi dan kolaborasi anggota tim. Karyawan diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan secara otonom, untuk melatih keterampilan mereka dalam memecahkan masalah. Bos berorientasi pada proaktif, leader berorientasi pada visi organisasi. Bos bekerja dengan orientasi pada profit atau laba perusahaan. Untuk dinilai sebagai pencapaian kerja karyawan diukur menggunakan parameter numerik seperti keuntungan finansial. Leader bekerja dengan orientasi pencapaian visi organisasi. Ia lebih fokus pada upaya-upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dengan mengembangkan kerja tim, kolaborasi, dan inovasi. Bos mempertahankan status quo. Leader terbentuk gagasan baru seseorang. Bos lebih bersikap konservatif, mempertahankan status quo. Karyawan hanya melakukan rutinitas yang sudah digariskan dalam proses kerja yang baku. Leader lebih terbuka pada setiap gagasan baru yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta mempercepat pencapaian tujuan. Ia juga menentang karyawan untuk lebih kreatif, menentukan solusi dalam pemecahan masalah. Jika Anda seseorang pengusaha tipe leader, Anda perlu membangun tim yang dapat mendukung kepemimpinan Anda. Tim hebat memadukan keterampilan teknis, soft skill, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan organisasi Anda untuk
mencari kandidat hebat, Anda bisa menggunakan job portal Glitz. Anda bisa melakukan job posting gratis dan tanpa batas. Anda hanya perlu membuat akun di https employers Glitz ID dan posting iklan lowongan kerja Anda di marketplace ini. Jika Anda butuh kandidat dengan kualitas yang spesifik untuk berada di tim Anda, layanan perekrutan talent hunt dapat membantu Anda merekrut secara lebih efisien. Kami memiliki database yang meliputi 100 top talent dan tim kami menyaring yang terbaik sesuai kriteria yang Anda butuhkan. Akan menerima rekomendasi beberapa kandidat dalam waktu 2-3 minggu. Anda mewawancarai dan memutuskan apakah akan merekrut mereka atau tidak. Glitz hanya membeberkan biaya rekrutmen saat Anda mulai mempekerjakan kandidat atau saat penandatanganan kontrak kerja. Apabila Anda tidak tertarik dengan kandidat kami dan memutuskan tidak merekrut, maka tidak ada biaya apapun yang harus Anda bayar. Talent hunt tidak hanya membantu Anda merekrut, tetapi juga memastikan kandidat kami sesuai untuk peran di organisasi Anda. Jika dalam 90 hari Anda tidak puas dengan kinerja karyawan baru tersebut, kami akan mencari penggantinya gratis. Ketiga, konsep dan fungsi kepemimpinan. Fungsi sosok yang memangku jabatan kepemimpinan di suatu organisasi bukan hanya mengeplasi pemimpin atau memerintah kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Ada banyak gaya kepemimpinan yang biasa diadopsi seseorang atasan, mulai dari kepemimpinan demokratis sampai otoriter. Namun, apapun tipe kepemimpinan seseorang atasan, ia idealnya harus memenuhi fungsi-fungsi utama yang telah Glitz rangkum di bawah ini. Yang pertama ada perencanaan. Adalah fungsi kepemimpinan yang paling awal. Perencanaan strategi adalah fondasi yang mendasari 3 fungsi manajerial lainnya. Seseorang pemimpin harus bisa memandang jauh ke depan untuk menentukan tujuan organisasi dalam jangka panjang dan memetakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Sebagai contoh, tujuan utama organisasi adalah untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Manajer pertama perlu memutuskan langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Langkah-langkah itu mungkin termasuk memanfaatkan iklan, memberdayakan investasi, memperbanyak staf sales, meningkatkan operasi, hingga mempengaruhi taktik pemasaran. Langkah-langkah yang diperlukan ini kemudian dikembangkan menjadi rencana kontrak. Fungsi perencanaan dalam kepemimpinan juga termasuk memastikan dengan segala cara agar tujuan utama tidak berbelok atau berubah karena
terpengaruh hal-hal di luar ekspektasi. Pengorganisasian adalah fungsi kepemimpinan. Kedua, setelah perencanaan sudah dibuat, pemimpin dapat mulai menerapkan dalam perusahaan tersebut untuk mencapai peningkatan. Penjualan. Pada tahap ini, manajer mulai mengumpulkan dan menyelesaikan menyelaraskan semua sumber daya yang dimilikinya, orang, peralatan, dan uang, sehingga rencana tersebut dapat dieksekusi. Sumber daya ini semuanya penting untuk menyelesaikan tugas atau proyek fungsi kepemimpinan dalam tahap organizing juga termasuk memastikan ketiga sumber daya digunakan seefektif dan seefisien mungkin, menetapkan prosedur dan mengembangkan indikator kinerja adalah dua elemen penting dalam fungsi pengorganisasian. 3. Penyusutan staf. Merangkum. Cliff Notes. Staffing adalah salah satu fungsi kepemimpinan berupa penyusunan anggota dalam organisasi. Setelah seseorang manajer memahami tujuan dan kebutuhannya, ia dapat memutuskan untuk menambah stafnya. Prosesnya dengan merekrut, memilih, melatih, dan mengembangkan keterampilan mereka agar setiap orang dapat berkontribusi secara maksimal kepada organisasi. Secara manajer di sebuah organisasi besar sering bekerja sama dengan Departemen HRD untuk mencapai tujuan ini. 4. Memimpin. Memimpin adalah cara yang ditempuh atasan untuk menyelesaikan pekerjaan spesifikasinya. Melansir top, memimpin adalah bagaimana cara seseorang manajer berkomunikasi, memandu, memotivasi, dan mendorong, artinya bekerja mencari tujuan akhir. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Beberapa manajer memberikan arahan yang lain. Feedback dan pendapat setiap karyawan tentang cara melanjutkan dan mengambil keputusan. Yang kelima, pengendalian fungsi. Pengendalian adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan rencana keseluruhan. Pimpinan harus terus memeriksa proses dan hasilnya apakah selaras dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam prosesnya, ia juga berhak mengambil tindakan tertentu untuk memastikan bahwa rencananya tetap berada di jalan yang benar. Sebagai contoh, manajer harus mengamati beberapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan suatu proyek. Jika ada satu saja aspek di lapangan berbeda dari rencana, manajer dapat memutuskan untuk beradaptasi dan merombak ulang rencana jika diperlukan. 6. Koordinasi fungsi. Kepemimpinan selanjutnya adalah koordinasi. Seseorang pemimpin memiliki peran untuk membantu kelancaran kerja sama dengan komunikasi antar karyawan maupun antar departemen.
Pemimpin merupakan salah satu orang yang paling memahami tujuan atau visi yang ingin dicapai. Maka dari itu, ia juga harus mampu membantu karyawan jika sewaktu-waktu mengalami hambatan, kesulitan yang dialami oleh satu orang atau satu departemen dapat mempengaruhi kinerja yang lain. Jadi, fungsi kepemimpinan yang satu ini tidak boleh terlewatkan. 7 motivasi ketika karyawan mulai menunjukkan penurunan kinerja, di situlah peran seseorang pemimpin dibutuhkan. Kepemimpinan tak hanya berfungsi untuk mengontrol atau mengarahkan, tetapi juga membangkitkan kembali semangat yang mulai hilang di antara anggotanya. Menurut artikel Libre, sebagai leader kamu bisa bantu mempengaruhi mereka, baik dari cara berpikir atau bersikap. Jika kepemimpinanmu justru membuat mereka demotivasi di kantor atau kehilangan motivasi, maka evaluasi ulanglah cara memimpin para anggota. 8. Komunikasi kepemimpinan juga memiliki fungsi sebagai penengah yang menjembatani antara manajemen dan karyawan lainnya. Terkadang mungkin ada beberapa kebijakan manajer yang kurang memuaskan bagi karyawan. Jika kamu merupakan seseorang tim leader, kamu harus bisa menjembatani komunikasi antar keduanya, tak hanya antara manajer dan karyawan. Fungsi kepemimpinan juga memastikan kelancaran komunikasi dengan seluruh inti organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-9, representasi. Seseorang pemimpin biasanya harus mewakili organisasi ketika harus bertemu dengan pihak eksternal, baik itu dalam pertemuan, rapat, konferensi, acara, dan lain sebagainya. Secara representasi atau perwakilan organisasi, leader harus tahu bagaimana caranya agar tidak mencoreng nama baik organisasi atau perusahaan. Yang ke-10, evaluasi fungsi kepemimpinan. Selanjutnya adalah mengadakan evaluasi untuk menilai kinerja seluruh tim. Pemimpin harus mampu menilai apakah tujuan yang awalnya telah dibuat sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, tak hanya harus pintar menilai, seseorang pemimpin juga diharapkan bisa memberikan arahan yang lebih baik ke depannya. Harus seperti apa? Terutama jika menerapkan kepemimpinan yang visioner, kamu pasti bisa membantu anggotamu untuk mencapai kesuksesan secara kolaboratif. 11. Inisial. Sejatinya semua anggota tim berusaha memiliki inisiatif yang cukup baik. Namun sebagai pemimpin, kamu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menginisiatif sesuatu inisiatif yang dimaksud bisa berupa hal apapun. Misalnya brainstorming ide, koordinasi dengan departemen lain, klarifikasi informasi kepada atasan, dan lain-lain. Jika pemimpin tidak dapat diandalkan kinerjanya
seluruh tim akhirnya menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. 12. Dominasi yang dimaksud. Fungsi dominasi di sini bukanlah untuk memanfaatkan kuasa demi kepentingan pribadi, namun ada waktu-waktu tertentu di mana ketegasan pemimpin diperlukan secara penengah atau pembuat keputusan. Meskipun memiliki fungsi dominasi, seseorang pemimpin harus tetap bersikap demokratif. Seperti apakah gaya kepemimpinan demokratif itu? Nah, Glenn sudah pernah membahas secara lengkap kepemimpinan demokratif berikut supaya kamu bisa jadi pemimpin yang tegas namun tidak otoriter. 13. Goal setting. Untuk menetapkan tujuan, pemimpin bisa berunding bersama para anggota tim, namun secara fungsi kepemimpinan salah satunya adalah untuk menetapkan kemana-mana arah tim selanjutnya. Banyak yang menyamankan pemimpin dengan nahkoda kapal. Hal tersebut karena perannya yang memang mirip, yaitu menentukan dan membawa anggotanya ke tujuan akhir dari suatu perjalanan. 14. Membuat visi sedikit berbeda dengan poin sebelumnya. Visi merupakan tujuan yang lebih besar dibandingkan dengan goal. Meskipun dibuat secara bersama-sama, pemimpin harus mampu menentukan visi mana yang akan dipilih dan alasan rasional dibaliknya. Hal ini sangat penting karena setiap kegiatan perusahaan pentingnya akan dilakukan demi mencapai visi. Demi mencapai visi tersebut. Visi memang sewaktu-waktu bisa diubah, namun jangan sampai pemimpin melakukan ini hanya karena ingin ikut-ikutan atau dipengaruhi seseorang tanpa alasan yang kuat di balik keputusannya. 15. Policy making. Fungsi kepemimpinan selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk melakukannya diperlukan susunan kebijakan dan regulasi yang optimal agar seluruh bagian dapat bekerja sama dengan baik. Regulasi juga berkaitan erat dengan kinerja dan mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Contohnya, regulasi mengenai benefit tambahan karyawan, sistem kerja, dan lain sebagainya. 16. Rencana strategi. Terlepas dari apa gaya kepemimpinan, atasan fungsi kepemimpinan melibatkan pembagian tugas, pendelegasian, dan menetapkan siapa yang melakukan apa, pemberian wewenang. Hal ini yang termasuk ke dalam penyusunan strategi terbaik, termasuk strategi meningkatkan kinerja anggotanya. Seseorang pemimpin yang baik menggunakan cara-cara positif untuk mendongkraknya kepercayaan diri karyawan, sehingga biasanya turut meningkatkan kinerja. 17. Role model. Fungsi kepemimpinan selanjutnya adalah menjadi role model untuk anggotanya. Role model adalah seseorang yang menginspirasi dan menjadi contoh bagi orang lain. Seseorang dipilih menjadi pemimpin biasanya karena
mereka dinilai bisa menjadi contoh yang baik jika pemimpinnya saja sering terlambat, jika anggota yang lainnya pun ikut-ikutan tidak disiplin. 18 pengamatan sebagai orang yang paling memahami tujuan. Kamu juga harus bisa mengobservasi apa yang terjadi dalam tim. Sebelum ada kesalahan besar yang fatal, pemimpin yang baik biasanya mampu mengidentifikasikan gejala kritis lebih awal. Dengan begitu, mereka akan lebih cekatan melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian agar permasalahan tidak menjadi lebih besar. Yang ke-19, penasihat. Karyawan pasti akan menemukan kesulitan atau hambatan di tengah-tengah pekerjaannya. Selain itu, mereka juga kadang bingung dalam menghasilkan keputusan yang terakhir pekerjaannya. Misalnya dalam memikirkan ide promosi marketing bulan depan. Dalam situasi seperti itu, fungsi kepemimpinan selanjutnya adalah memberi nasihat atau arahan agar mereka bisa mengambil keputusan terbaik. Ada banyak waktunya di mana pemimpin perlu berperan sebagai orang yang dominan dan langsung mengambil keputusan. Namun ada juga saatnya jika mana mereka hanya perlu berperan sebagai advisor atau penasihat. Yang 20, mediator. Konflik di tempat kerja merupakan hal yang tak bisa dihindari jika tidak diselesaikan menggunakan resolusi konflik yang tepat. Konflik yang belum terselesaikan secara tuntas justru dapat meledakkan kemudian hari. 4, teori-teori kepemimpinan hebat. Agensi Medharja. Mungkin sebelumnya rekan-rekan pembaca mendengar pernyataan bahwa seseorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pernyataan ini menggunakan teori orang hebat atau German Theory, yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa kepemimpinan yang hebat adalah orang-orang hebat yang dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pada tahun 1984, Thomas Charlie menyatakan bahwa suatu yang universal sejarah merupakan apa yang telah dicapai manusia di dunia ini, dan sejarah berada di dasar orang-orang hebat yang telah bekerja keras di dunia. Di dalam pernyataan ini, Charlie setuju bahwa pemimpin hebat adalah mereka yang sudah diberkahi potensi heroik, kecerdasan, dan mental yang lebih kuat dari Tuhan. Akan tetapi, teori kepemimpinan ini sempat terbantahkan setelah manusia melihat peristiwa kehebatan Adolf Hitler. Hitler bukanlah seorang pemimpin yang sudah ketara jiwa kepemimpinannya. Dia kecil. Hitler juga memiliki banyak cobaan dalam hidupnya. Penolakan, pengasihan, dan
semacamnya. 2. Teori sifat Thrive Theory. Pada teori sifat atau Thrive Theory ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin, tidak seperti teori. Kepemimpinan yang sebelumnya yaitu teori Great Man, yang mana banyak para ahli berpendapat seseorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dengan genetik kepemimpinan di dalamnya, di dirinya masing-masing, sehingga semua karakteristik kepemimpinan sudah melekat semenjak lahir. Nah, teori sifat atau Thrive Theory ini mengakibatkan faktor genetik kepemimpinan tersebut. Tidak hanya itu, teori sifat ini juga tidak begitu yakin bahwa seseorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Situasional teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Lantas, seperti apa yang dimaksud dalam teori ini? Teori kepemimpinan situasional menyampaikan kepada kita bahwa gaya kepemimpinan yang tepat itu bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti kualitas dan situasi para pengikut kita, anggota tim. Yang keempat, teori gaya dan perilaku, style and behavior theory. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dalam keberhasilan yang diraih oleh seseorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Yang berikutnya yaitu permasalahan dalam pekerjaan atau dunia kerja. Contoh permasalahan dalam dunia kerja dan solusinya berikut adalah beberapa contoh masalahnya dalam beberapa contoh masalah dalam dunia kerja yang dapat terjadi dan solusinya. Yang pertama, bullying dan pelecehan. Berundung bullying dan pelecehan dapat terjadi di tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan oleh rekan kerja ataupun atasan. Pekerja yang dibully akan merasa mendapat tertekan dari perilaku perundungan sehingga merasa tidak aman. Yang kedua, gosip adalah obrolan atau rumor tentang orang lain ketika mengunjungi isu-isu sensitif seperti perselingkuhan di kantor atau hubungan istimewa antara atasan dan rekan kerja. Maka biasanya terjadi masalah jika isu tersebut menyebar. Masalah dalam dunia kerja ini dapat merusak hubungan antar karyawan, bahkan memicu pertengkaran.
Tiga, komunikasi ya buruk. Komunikasi yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menjadi masalah dalam dunia kerja. Hal ini biasanya membuat Anda merasa bingung dan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pekerjaan. Yang terakhir, beban kerja terlalu berat. Ketika beban kerja terlalu berat hingga melampaui kemampuan Anda, hal ini bisa menimbulkan stres. Apalagi jika lingkungan kerja berada dalam situasi yang serba cepat atau sangat kompetitif. Soal berikutnya, sumber-sumber kekuasaan yang keenam. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan pribadi: kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada beberapa besar pengikut, mengagumi, respect dan terketika pada pemimpin. Kedua kekuasaan posisi, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh, influenza, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Kekuasaan tidak begitu saja diperoleh individu. Ada 5 sumber kekuasaan menurut kekuasaan: menghargai, reward, power. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Bonus sampai senioritas atau persahabatan. Yang kedua, kekuasaan memaksa korif bawah. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. Teguran sampai hukuman. Kekuasaan yang ketiga, kekuasaan sah, yang ketiga kekuasaan sah, legitimate power. Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batasan tertentu. Yang keempat, kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Yang terakhir, kekuasaan rujukan atau reference power. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberian pengaruh yang menjadi contoh atau penentuan bagi yang dipengaruhi. Karisma, keberlainan. Yang ketujuh, soal yang ketujuh yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, bertanggung jawab. Sifat-sifat seseorang pemimpin yang perlu kamu miliki jika ingin menjalankan usaha yaitu harus bertanggung jawab. Jadi kamu harus siap untuk bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan baik atau buruk yang bisa saja terjadi pada
perusahaan. Seseorang pemimpin tidak hanya memiliki bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, tetapi juga pada setiap individu atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Ketika ada kesalahan, pemimpin harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Apabila karyawan melakukan kesalahan, kritiklah mereka dan dorong untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Ketika kamu ingin menjadi pengusaha, perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebagai bagian dari sifat-sifat bagian dari sifat-sifat seseorang pemimpin. Melansir laman Corporate Finance, seseorang pemimpin harus bisa menjadi komunikator yang baik sehingga mampu menjelaskan setiap masalah dan solusi dengan jelas serta ringkas. Yang keempat, memiliki emosional yang stabil. Sifat seseorang pemimpin selanjutnya yang perlu kamu miliki dalam diri sendiri yaitu memiliki kondisi emosional yang stabil. Jangan sampai kamu mengikuti ego di dalam dirinya yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan pada tim manapun kinerja perusahaan keseluruhan. Emosi yang stabil berarti kepemimpin dapat menjalankan kontrol dan regulasi yang baik perilaku mereka sendiri dan mampu menoleransi frustasi atau stres. Berani yang berikutnya, berani mengambil risiko. Seseorang pemimpin usaha yang berhasil harus berani untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan. Perlu kamu ketahui bahwa setiap proses usaha tidak selalu mulus sesuai dengan keinginan. Jadi akan selalu ada risiko yang menyertakan seseorang keinginan. Jadi akan selalu ada risiko yang menyertainya. Nah, sebagai seseorang pemimpin, kamu perlu cermat dalam memilih. Kamu harus mengambil risiko tersebut dan mengetahui kapan harus mengambil pendekatan yang aman agar keputusan dalam pengambilan risiko yang kamu lakukan tak salah langkah. Kamu harus selalu menilai situasi dan kondisi secara rinci. Bersikap positif. Sikap positif sangat dibutuhkan oleh seseorang pemimpin dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan sikap positif, seseorang percaya diri dan optimis. Pemimpin akan lebih mungkin untuk memotivasi karyawannya. Jadi, tenaga kerja yang bekerja di perusahaan, kamu memiliki keyakinan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Punya motivasi. Sifat-sifat seseorang pemimpin lainnya yang perlu kamu miliki dalam diri adalah punya motivasi sebagai seseorang pemimpin. Kamu harus memiliki motivasi diri dan mampu untuk terus maju untuk mencapai tujuan meskipun ada hambatan atau resiko kegagalan. Pemimpin yang memiliki motivasi juga biasanya cenderung berusaha keras untuk melampaui harapan, bukan hanya sekedar mencapai tujuan.